Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Kembali lagi berjumpa di channel Solusi Hukumnya HWA. Channel khusus yang membahas mengenai persoalan-persoalan hukum yang sering kali terjadi di masyarakat. Pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat ini, saya akan menjawab satu pertanyaan yang kebetulan tadi pagi ada penanya yang sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Langsung saja ya, saya bacakan pertanyaannya. Selamat pagi Pak, saya laki-laki berusia 48 tahun, beragama Islam, menikah siri di tahun 2013 dengan seorang wanita berumur 45 tahun. Saya dan istri berkeinginan mengesahkan pernikahan kami. Bagaimana caranya dan apa saja persyaratannya? Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, kaitannya adalah mengenai perkawinan secara atau pernikahan secara agama. Nah, perkawinan siri adalah pernikahan menurut agama, tata cara agama Islam. Nah, di sini pengesahan pernikahan secara Islam itu disebut isbat nikah. Ya. Pertanyaannya yang sering terjadi di masyarakat adalah apakah perkawinan siri atau pernikahan siri itu adalah perkawinan yang sah? Ya, gitu. Nah, kita kembali lagi karena kita ini hidup di Indonesia, walaupun kita beragama Islam, tapi kita tunduk dan patuh pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah pernikahan Anda sah? Ya, pernikahan siri tadi, apakah pernikahan siri itu sah? Secara agama iya, tapi secara negara belum sempurna. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Akan tetapi pernikahan itu juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi pernikahan siri itu secara agama sudah sah menurut agama kepercayaan Islam, tetapi harus wajib dicatatkan lagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa pernikahan Anda harus dicatat? Nah, kan begitu. Menikah saja secara agama Islam kan sudah cukup, Pak. Tapi kenapa harus dicatat? Sebagai bukti sahnya pernikahan, itu pernikahan Anda harus dicatatkan. Karena untuk menjamin hak-hak Anda dalam pernikahan. Jika terjadi, mohon maaf, perceraian. Ya kan? Karena di situ nanti ada termasuk hak-hak mendapat warisan. Atau mungkin bagi yang pegawai negeri mendapatkan pensiunan. Nah, seperti demikian. Kemudian untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam hal membuat akte kelahiran. Nah, seperti video saya yang sebelumnya, karena perkawinan itu belum tercatat secara negara, maka nanti di dalam akte kelahirannya anak tersebut orang tuanya hanya ditulis nama ibunya, sedangkan nama ayahnya tidak bisa dituliskan. Dan kemudian untuk kepentingan yang lain, contohnya membuat paspor. Ya. Nah, jadi kenapa harus dicatatkan? Nah, itu tadi, untuk melindungi hak-hak Anda, untuk melindungi hak-hak anak. Ya kan? Nah, kemudian di mana pernikahan itu harus dicatatkan? Nah, karena ini tadi pertanyaannya adalah siri, jadi secara Islam, maka pencatatan pernikahannya yaitu di kantor urusan agama. Ya, kalau yang non muslim pencatatannya di kantor dinas kependudukan catatan sipil, kan begitu. Nah, kemudian pertanyaannya ini tadi, Bapak dan Ibu belum pernah mencatatkan. Ya. Bagaimana caranya? Ya.
Bapak dan Ibu harus mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama tempat Bapak Ibu berdomisili. Nah, persyaratannya apa saja? Karena Bapak dan Ibu masih ada semua, maka pemohonnya harus Bapak dan Ibu. Jadi kedua-duanya harus menjadi pemohon. Dalam artian nanti Bapak dan Ibu membuat sebuah permohonan yang berisi para pemohonnya adalah Bapak dan Ibu sebagai pasangan laki-laki dan pasangan perempuannya. Di dalam permohonan itu Bapak dan Ibu harus menjelaskan secara detail identitas dan alamat tinggal Bapak dan Ibu. Kemudian menjelaskan di dalam sebuah kronologis bahwasanya Bapak dan Ibu menikah sejak tahun kapan, secara agama di mana, ya kan? Kemudian tinggal di mana, kemudian memiliki keturunan berapa, ya kan? Dan memang menyatakan bahwa benar belum pernah mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama di tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, nanti di dalam permintaannya, di dalam surat permohonan itu memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan yang pernah dilakukan secara agama dan mencatatkan, memerintahkan kantor urusan agama untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Nah, surat permohonan ini dibuat satu asli, ya, diketik, atau biasanya kalau di pengadilan agama biasanya ada formulirnya, ada form, semacam formulir begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung ke sana, bisa minta formulirnya, atau nanti paling tidak kalau tidak ada, Bapak dan Ibu bisa berkunjung di pos bantuan hukum di pengadilan agama setempat untuk dibuatkan permohonan isbat nikah. Nah, setelah itu formulir itu nanti atau surat permohonan itu nanti yang asli difotokopi 5 rangkap, kemudian disertai lampiran-lampiran surat dokumen-dokumen yang mengenai data diri Bapak dan Ibu. Seperti apa? Contohnya ada KTP, ada KK, kemudian mungkin kalau ada akta lahir anak, ditambahkan lagi surat keterangan dari kantor urusan agama setempat bahwasannya yang menerangkan belum pernah mencatat pernikahan Bapak dan Ibu. Ya, kesemuanya nanti diserahkan ke loket pendaftaran. Setelah menyerahkan, setelah divalidasi nanti dianggap lengkap, maka Bapak dan Ibu nanti diarahkan untuk membayar biaya. Nah, berapa biayanya? Murah sekali ya untuk permohonan-permohonan, tapi nanti lebih jelasnya Bapak dan Ibu bisa mengecek di loket pendaftaran pengadilan agama setempat. Ya, setelah nanti Bapak Ibu membayar, tinggal pulang. Biasanya nanti pengadilan akan mengirimkan surat panggilan. Ya, surat pemanggilan ini adalah undangan untuk Bapak dan Ibu menghadiri sidang pemeriksaan permohonan Bapak dan Ibu. Nah, pada saat hadir dalam sidang pemeriksaan, nanti di dalam surat panggilan itu ada tertera tanggal, waktu, dan ruangan apa. Di situ nanti ada. Jadi Bapak hadir dan Ibu beserta membawa 2 orang saksi. Ya. Saksi-saksi ini siapa? Saksi ini adalah orang terdekat Bapak dan Ibu, bisa saudara, tetangga, tapi dengan catatan yang mengetahui kronologi perkawinan siri waktu itu. Ya, jadi nanti saksi-saksi ini akan dimintai keterangan oleh hakim supaya menceritakan
apa betul Bapak dan Ibu pernah melaksanakan perkawinan siri tersebut atau perkawinan secara agama tersebut, di mana, tanggal berapa, ya kan, kemudian sudah tinggal serumah berapa lama, tinggalnya di mana, punya keturunan tidak dari hasil perkawinan itu. Nah, itu nanti yang akan digali oleh hakim. Nah, setelah nanti hakim memeriksa dan mengecek dokumen yang tadi dilampirkan, maka hakim akan membuat sebuah putusan penetapan. Di dalam putusan penetapan itulah hakim akan mengesahkan perkawinan siri yang pernah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, dan kemudian memerintahkan ke kantor urusan agama untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Ya, jadi nanti hasil putusan penetapannya dari kantor pengadilan agama Bapak bawa, serahkan ke kantor urusan agama tempat domisili Bapak Ibu tinggal. Nah, disitulah nanti proses pencatatan pernikahan yang pernah dilakukan secara agama dilakukan. Ya. Setelah pencatatan itu selesai, maka sahlah pernikahan Bapak dan Ibu. Ya, demikian ya jawaban saya. Semoga mudah dimengerti. Nah, ada lagi nih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Siapa saja sih yang diperbolehkan mengajukan permohonan isbat nikah? Ya, kan? Isbat nikah itu tidak hanya diajukan oleh pasangan suami istri yang menikah secara siri. Ya. Bisa jadi diajukan oleh salah satu pasangan yang salah satu pasangannya sudah meninggal dunia. Ya. Jadi tidak hanya kedua orang pasangan ini yang masih hidup, boleh juga diajukan ketika salah satu pasangannya sudah meninggal. Ya. Dan yang ketiga, boleh diajukan oleh anak-anaknya. Jadi ketika orang tuanya sudah meninggal, anaknya yang punya kepentingan untuk mengurus dokumen, anaknya lah yang mengajukan permohonan isbat. Ya. Boleh juga. Ya. Jadi harap dicatat pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Ya. Oleh karenanya di Pengadilan Agama Islam dikenal adanya permohonan isbat nikah, yaitu permohonan untuk pengesahan pernikahan secara Islam. Demikian penjelasan dari saya. Buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang ada pertanyaan, silahkan kirimkan email ke alamat email di bawah ini. Nanti saya akan menanggapi dengan jawaban sesuai dengan porsi pengetahuan saya. Terima kasih atas waktunya. Jika channel ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya supaya channel saya dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Silakan tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya supaya saya dapat sewaktu-waktu membalas komen dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.